Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan selalu bersemangat. Dan jangan lupa sering cuci tangan, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang akuntansi dasar, dan pokok bahasan pada hari ini adalah persamaan dasar akuntansi atau yang disebut dengan PDA atau disingkat dengan PDA. Langsung ke materi utama. Materi kita adalah masuk dalam kompetensi dasar 3.2. Saya ambil di sini ada dua indikator ya. Kita akan belajar menganalisis transaksi, kemudian kita akan belajar mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Sebagian buku mencatat bahwa persamaan dasar akuntansi adalah komponennya ada 3 kelompok, yaitu H, U, dan M. Apa itu H, U, dan M? Harta, utang, dan modal. Jadi jumlah harta harus sama dengan jumlah utang ditambah modal. Sebagian buku lain menyatakan bahwa persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kewajiban ini adalah utang, ya memang utang wajib dibayar. Ekuitas ini terjemahan dari bahasa asing yang aslinya adalah equity. Kalau bahasa asing asetnya ini S-nya double. Ada juga yang menulis persamaan dasar akuntansi sebagai aset adalah liabilitas ditambah ekuitas. Ini dua-duanya adalah bahasa serapan dari bahasa asing, dari liability ya dan equity. Nah, susah kan nyebutnya, makanya saya lebih suka menyebut pakai bahasa lokal, yaitu harta adalah utang ditambah modal. Kemudian kalau ini dikelompokkan menjadi kelompok besar akan menjadi aktiva sama dengan pasiva. Kita akan kumpas bahwa aktiva itu ada 3 kelompok besar. Aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Apa itu aktiva lancar? Aktiva lancar adalah komponen dari harta yang sekali putaran akuntansi dia sudah habis atau sifatnya sudah hilang. Di antaranya adalah kas, piutang, perlengkapan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Kalian bisa cari di literatur, masih banyak komponen dari aktiva lancar. Kemudian untuk aktiva tetap ini adalah kelompok aktiva yang tidak habis dalam sekali pakai. Di antaranya adalah peralatan, kendaraan, gedung, tanah, dan lain-lain. Yang terakhir ini adalah aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud bukan golongan setan atau demit, tapi ini adalah aktiva yang tidak berupa uang, namun ini adalah berupa pengakuan nama baik suatu perusahaan, disebut tidak berwujud. Sebagai contoh, ketika seseorang menyebut satu produk minuman yang dikemas dalam botol plastik, seseorang biasanya menyebut merek tertentu yang inisialnya misalnya A, padahal belum tentu inisialnya A, bisa jadi inisialnya adalah yang lain. Sama halnya ketika kalian di rumah menyebut pompa air, biasanya yang tercetus bukan dari merek pompa air tertentu ya, misalnya adalah merek S, padahal pompa air bisa saja adalah merek dengan inisial D dan seterusnya. Baik, kita langsung ke contoh ya. Sebenarnya pencatatan dari persamaan dasar akuntansi ini yang paling harus dikuasai itu adalah 4 komponen ini. Ada sebagian tadi kan disebut bahwa harta adalah utang ditambah modal. Tidak semua transaksi itu akan mempengaruhi modal. Kali ini saya fokus pada 4 komponen yang akan berpengaruh terhadap modal. Kalian harus hafal. Apa itu 4 komponen yang berpengaruh terhadap modal? Adalah investasi, pendapatan, beban, dan revenue. Yang warna biru ini bersifat menambah modal, sedangkan yang lain ini sifatnya mengurangi modal. Jadi tidak semua transaksi berpengaruh terhadap modal kecuali 4 ini. Baik, kita akan buka satu-satu. Apa itu investasi? Ada yang menyebut investasi adalah penanaman modal. Itu tidak salah. Investasi tidak selalu dalam bentuk uang atau kas. Investasi bisa juga berupa perlengkapan, peralatan, dan semua komponen harta
yang digunakan dalam usaha. Kemudian ketika investasi ini dilakukan, pengaruhnya adalah kas bisa bertambah, otomatis modal juga ikut bertambah. Kemudian berikutnya di sini ada pendapatan. Pendapatan pengaruhnya terhadap modal juga menambah. Apabila pendapatan itu berupa duit, berupa uang, maka berarti harta berupa kas bertambah. Di sisi lain modal juga bertambah. Namun apabila pendapatan itu belum diterima dalam bentuk uang, berarti masih dalam bentuk tagihan yang biasa dikenal dengan istilah piutang, maka pendapatan akan berakibat pada bertambahnya harta berupa piutang dan bertambahnya modal. Berikutnya beban. Beban atau ada yang menyebut biaya adalah komponen dari transaksi yang berpengaruh terhadap pengurangan modal. Ketika kita membayar sejumlah beban atau biaya, berarti kita membayarnya pakai uang. Dalam akuntansi, uang kita catat sebagai kas. Berarti beban berpengaruh pada pengurangan harta berupa kas dan pengurangan modal. Dan yang terakhir di sini adalah prive. Apa itu prive? Prive adalah satu transaksi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan dengan mengambil harta perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Prive misalnya adalah kita mengambil uang di laci perusahaan, di laci usaha kita, kemudian digunakan untuk membeli bakso, mentraktir teman, nongkrong yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha, itu disebut prive. Ketika kita mengambil sejumlah uang, berarti kas kita sebagai bagian dari harta berkurang, kasnya berkurang, otomatis modalnya juga ikut berkurang. Kesimpulannya, yang bisa mengurangi modal adalah beban dan prive. Yang menambah modal adalah investasi dan pendapatan. 4 komponen ini yang harus benar-benar kalian kuasai, sehingga ketika melakukan analisis dan pembukuan terhadap persamaan dasar akuntansi, kalian tidak akan mengalami yang bisa kita sampaikan. Kita lanjut di kesempatan dan sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap belajar dengan serius. Mudah-mudahan pandemi ini akan segera berlalu. Sukses selalu untuk kalian.